Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanudin dari kelas MJ 602. Saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Bisnis Komunikasi terkait laporan hasil observasi di PT Toyota Boshoku Device Indonesia. Berikut adalah profil singkat perusahaan PT Toyota Boshoku Device Indonesia yang berada di kawasan Greenland International Industry Center atau GIIC. PT Toyota Boshoku Device Indonesia atau TBDINA merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi komponen otomotif, memproduksi berbagai komponen kendaraan yang berhubungan dengan sistem kursi mobil. Produk utama yang dihasilkan meliputi seat reclining, yaitu mekanisme pengaturan kemiringan standar kursi, dan slide yang berfungsi mengatur posisi maju dan mundur kursi kendaraan yang digunakan dalam industri otomotif. PT Toyota Boshoku Device Indonesia menerapkan standar kualitas yang tinggi dalam setiap proses produksinya. Sistem produksi yang digunakan mengadopsi prinsip-prinsip manufaktur Jepang yang menekankan pada kualitas, efisiensi, keselamatan kerja, dan continuous improvement atau kaizen. Berikut adalah struktur organisasi PT Toyota Boshoku Device Indonesia. Pada tingkat tertinggi yaitu ada Presiden Direktur. Selanjutnya diteruskan ada Direktur, General Manager, serta Asisten General Manager. Selanjutnya ada manajer dari masing-masing departemen, supervisor, group leader atau foreman. Berikutnya ada leader, dan yang terakhir operator. Presiden Direktur yaitu merupakan tingkat tertinggi yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan perusahaan dan memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sedangkan General Manager yaitu bertugas mengkoordinasi berbagai departemen dalam perusahaan untuk memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh manajemen. Manajemen departemen adalah memimpin bidang kerja masing-masing departemen. Selanjutnya, supervisor memiliki peran yang sangat penting karena menjadi penghubung antara manajemen dan karyawan pelaksanaan. Selanjutnya ada leader yaitu bertanggung jawab terhadap kelompok kerja tertentu. Leader bertugas mengawasi aktivitas operator produksi serta memastikan target produksi harian dapat tercapai. Dan yang terakhir adalah operator dan staf administrasi. Operator dan staf administrasi yang menjalankan berbagai aktivitas operasional sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Berikut adalah gambaran pola komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu organisasi. Dalam perusahaan manufaktur seperti PT Toyota Boshoku Device Indonesia, komunikasi yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga kelancaran proses produksi, meningkatkan koordinasi kerja, dan meminimalkan terjadinya kesalahan. Bentuk-bentuk komunikasi yang ada di PT Toyota Boshoku Device Indonesia yaitu yang pertama komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal merupakan komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam struktur organisasi. Komunikasi ini dapat berlangsung dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Komunikasi dari atas ke bawah berupa pemberian instruksi kerja, penyampaian target produksi, kebijakan perusahaan, evaluasi kinerja, serta berbagai informasi yang terkait dengan pekerjaan. Contohnya, manajer memberikan instruksi kepada supervisor. Supervisor memberikan arahan kepada leader dan leader menyampaikan tugas kepada operator. Selanjutnya, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal terjadi antara individu atau departemen yang memiliki tingkat jabatan yang relatif sama. Bentuk komunikasi ini sangat penting karena proses produksi membutuhkan koordinasi yang erat antar bagian. Contohnya, Departemen Produksi berkoordinasi dengan Quality Control terkait kualitas produksi. Gambaran pola komunikasi berikutnya yaitu komunikasi formal. Komunikasi formal dilakukan melalui saluran resmi perusahaan seperti briefing pagi, rapat koordinasi, rapat kerja harian, serta dokumen prosedur kerja. Komunikasi formal bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan bersifat resmi, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, briefing pagi, meeting antar departemen, laporan kerja harian, serta instruksi kerja. Selanjutnya komunikasi informal. Komunikasi informal
yang terjadi dalam interaksi sehari-hari antar pegawai. Komunikasi informal biasanya berlangsung saat jam istirahat, kegiatan perusahaan maupun diskusi santai antar rekan kerja. Meskipun tidak bersifat resmi, komunikasi informal berperan penting dalam membangun hubungan kerja yang harmonis dan meningkatkan kerja sama tim. Contohnya istirahat kerja, diskusi ringan antar karyawan, kegiatan perusahaan, serta aktivitas kaizen. Berikut adalah hasil analisa, gambaran pola komunikasi. Berdasarkan hasil observasi dan analisis, PT Toyota Boshoku Device Indonesia menerapkan komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, komunikasi formal, dan komunikasi informal. Komunikasi vertikal digunakan untuk menyampaikan instruksi kerja dan laporan hasil kerja. Komunikasi horizontal digunakan untuk koordinasi antar departemen, sedangkan komunikasi formal dan informal digunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah operasional. Selain itu, perusahaan secara rutin melaksanakan briefing pagi, meeting evaluasi mingguan, dan rapat bulanan guna memastikan seluruh informasi tersampaikan dengan baik. Hasil analisis terkait sistem manajemen perusahaan. Perusahaan menerapkan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Pada tahap perencanaan, perusahaan menentukan target produksi berdasarkan kebutuhan pelanggan. Pada tahap pengorganisasian, setiap departemen diberikan tanggung jawab yang jelas. Pada tahap pelaksanaan, seluruh aktivitas dijalankan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan, sedangkan pada tahap pengendalian dilakukan pengawasan kualitas, evaluasi kinerja, dan audit internal. Hasil analisa berikutnya yaitu terkait budaya kerja perusahaan. Budaya kerja perusahaan dipengaruhi oleh budaya kerja Jepang yang menekankan disiplin kerja yang ditetapkan antara lain Kaizen, Quality First, Safety First, dan 5S yaitu Seiri, Seton, Seiso, Seigetsu, dan Shitsuke. Hasil analisa berikutnya yaitu terkait teori komunikasi organisasi. Menurut teori komunikasi organisasi, komunikasi berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, koordinasi, motivasi, dan pengendalian. Berdasarkan hasil observasi di PT Toyota Boshoku Device Indonesia, fungsi-fungsi tersebut telah diterapkan dengan baik melalui briefing harian, sistem pelaporan, rapat koordinasi, dan komunikasi antar departemen. Komunikasi yang efektif membantu perusahaan meminimalkan kesalahan kerja dan meningkatkan koordinasi serta mempercepat pengambilan keputusan. Juga hasil analisis terkait SWOT, yaitu terkait strength. Bagian dari Toyota Boshoku Group, standar kualitas internasional, teknologi produksi modern, serta budaya kerja disiplin. Weakness-nya yaitu ketergantungan pada industri otomotif, investasi produksi yang tinggi, serta adaptasi budaya kerja membutuhkan waktu. Opportunities, pertumbuhan industri otomotif nasional, perkembangan kendaraan listrik, serta peluang ekspor komponen. Di bagian threats yaitu ada persaingan industri yang ketat, kenaikan harga bahan baku, serta perubahan teknologi yang cepat. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT Toyota Boshoku Device Indonesia merupakan perusahaan manufaktur komponen otomotif yang memiliki sistem manajemen yang terstruktur dan profesional. Perusahaan menerapkan budaya kerja Jepang yang menekankan pada disiplin, kualitas, keselamatan kerja, dan perbaikan berkelanjutan atau kaizen. Struktur organisasi perusahaan tersusun dengan jelas sehingga setiap departemen dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Selain itu, pola komunikasi yang diterapkan mampu mendukung koordinasi kerja yang baik antar bagian. Penerapan konsep Quality First, Kaizen, Just in Time, dan 5S terbukti mampu meningkatkan kualitas produk serta efisiensi proses produksi. Komitmen perusahaan terhadap pengembangan sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing perusahaan di industri otomotif. PT Toyota Boshoku Device Indonesia dapat dijadikan contoh perusahaan manufaktur yang berhasil menerapkan sistem manajemen modern dengan standar internasional. Berikut adalah saran yang bisa saya sampaikan yaitu berdasarkan hasil observasi.
Beberapa saran yang dapat diberikan adalah yang pertama meningkatkan digitalisasi sistem komunikasi internal perusahaan. Kedua, memperbanyak program pelatihan pengembangan kompetensi karyawan. Ketiga, meningkatkan kegiatan team building antar departemen. Keempat, mengembangkan inovasi proses produksi yang lebih efisien serta memperkuat budaya komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan. Berikut adalah lampiran dari PT Toyota Bosoku Device Indonesia. Yang pertama ada gerbang masuk, yaitu di bagian depan perusahaan PT Toyota Bosoku Device Indonesia. Setelah dari depan PT Toyota Bosoku Device Indonesia, karyawan akan masuk melalui gerbang masuk line produksi melalui safety gate yang bertuliskan safety first untuk memastikan kondisi sebelum bekerja aman. Berikutnya adalah foto area produksi dan berikutnya adalah briefing antar departemen. Ini dilakukan untuk semua bagian, melakukan briefing sebelum pelaksanaan dan setelah pekerjaan selesai. Bagi operator, setelah proses produksi selesai, maka salah satu dari operator tersebut mengisi dokumen akhir proses produksi. Berikut adalah dokumen produksinya yang terkait productivity trend chart, yaitu mengisi atau menulis jumlah hasil yang sudah dilakukan serta time yang diperlukan untuk membuat barang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.